Tiba-tiba perutnya yang membuncit oleh darah dan nanah itu pun meletus. Assalamualaikum. Kembali lagi di this channel. Bagaimana kabarnya Ilati? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini gue akan membawakan cerita kisah nyata dari saudara Aura Sandra yang berasal dari daerah Jawa Timur. Cerita kali ini menceritakan tentang azab bagi orang yang memakai ilmu lintrik atau ilmu pelet. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1980. Bagaimana ceritanya? Tunggu dulu. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Bantu channel ini berkembang, oke? Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Sudah siapkah nyali kalian? Langsung aja, let's watching. Sebut saja namanya Emi. Emi adalah seorang gadis yang sangat cantik dan manis di dalam keluarganya, dan ia tinggal beda desa dengan Aura Sandra. Emi termasuk pintar ketika di SMA, dan ketika ia lulus, ia melanjutkan kerja di kota besar. Sejak ia kerja di kota besar, ia pulang ke desa hanya beberapa kali saja, dan itu pun hanya beberapa hari saja, dikarenakan ia langsung pergi lagi ke kota besar untuk bekerja. Dahulu keluarganya hidup sangat pas-pasan, dari penghasilan mencari rumput dan berkebun. Tapi sejak Emi kerja di kota, kini kehidupan keluarganya sangat terangkat. Setiap bulan ia pasti memberikan uang hasil bekerjanya kepada keluarganya di kampung. Tahun kelima ia pulang kampung. Tapi kali ini ia pulang kampung seorang diri, dan dengan penampilan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya ia pulang kampung membawa cowok yang berbeda-beda setiap tahunnya. Wajah dan tubuhnya yang menjadi lebih tirus, serta matanya yang cekung, seolah menahan penderitaan batin yang teramat sangat. Emi yang dahulunya cantik, sekarang dia jatuh sakit. Akhirnya ia menceritakan pekerjaan dia selama di kota. Emi menjadi pemandu karaoke plus ketika berada di kota. Ia juga menjadi simpanan om-om hidung belang. Ritual demi ritual ia jalankan agar memperlancar semua usahanya untuk mengeruk habis uang para lelaki hidung belang. Puluhan hingga ratusan juta
setiap bulan pasti mengalir kepada dirinya. Emi menjalankan ritual lagi ketika kartunya sudah tidak berfungsi. Ia mendatangi dukun langganannya, mulai dari tahap mandi kembang 7 rupa sampai harus telanjang bulat di tengah pemakaman tepat jam 12 malam, sambil membawa juga media kartu yang mau digunakan buat memelet laki-laki hidung belang. 1 tahun, 2 tahun, semuanya aman-aman saja, dan pundi-pundi uang pun sudah berdatangan kepada dirinya. Ia akan menjadi piala bergilir bagi om-om yang berkantong tebal. Kali ini ia apes. Kartu yang biasanya buat memelet om-om itu ditukar oleh temannya karena temannya iri dengan dirinya. Akhirnya ia pun marah kepada dukun langganannya karena ia merasa telah ditipu. Ia telah rugi membayar uang banyak kepada dukun, tapi hasilnya nihil. Emi yang kalap pada itu, ia langsung memaki dukun tersebut dan meludahinya, kemudian langsung pergi. Emi yang sudah kerasukan setan, akhirnya ia memutuskan untuk ritual sendiri ke tengah kuburan tanpa ada seorang dukun. Di tengah kuburan, ia mengucapkan mantra yang biasanya dipakai ketika ritual bersama dukun, sampai akhirnya ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kartunya. Lalu Emi kembali pulang. Kali ini kartunya makin sakti saja, walau tanpa bantuan sang dukun. Pundi-pundi uangnya semakin bertumpuk. Akhirnya ia lupa diri karena banyaknya uang yang ia dapat setiap hari. Suatu malam, Emi memanggil jin yang berada di kartunya. Ia meminta agar usahanya dilancarkan untuk terus mendapat uang yang lebih banyak dari om-om hidung belang. Tapi kali ini risikonya sangat berat karena jin yang dalam kartu tersebut meminta agar Emi melayaninya setiap saat. Pada malam itu, jin yang dalam kartu meminta Emi untuk melayaninya. Tapi Emi menolak dikarenakan dengan alasan bahwa ia sedang datang bulan. Tapi yang namanya jin mana mau dibohongi. Jin itu marah dan mencabik-cabik bajunya Emi serta memperkosa Emi secara brutal. Setelah malam yang brutal itu, esok harinya Emi mendapatkan uang yang sangat banyak, tapi ia tidak tahu asal-usul uang tersebut dari mana. Akhirnya kehidupan Emi pun semakin glamor, dan ia juga bisa membangun beberapa rumah di kampung untuk saudara-saudaranya. 5 tahun sudah ia telah hidup dengan cara yang kotor dan sudah bersekutu dengan setan serta jin yang sangat jahat. Emi semakin kurus dan sakit-sakitan. Di sekitar area pusar ke bawah,
itu rasanya seperti ditancap banyak sekali silet di dalamnya. Ia sudah sering berobat dan meminum obat nyeri, tapi gak ada gunanya sama sekali. Penyakitnya semakin parah, perutnya semakin membuncit yang berisikan cairan darah dan nanah. Setiap hari darah dan nanah mengalir tidak ada habisnya. Dari setiap lelehan yang keluar atau cairan darah dan nanah yang keluar, itu menimbulkan bau yang sangat bau sekali. Singkat cerita, Emi sedang sakaratul maut. Biji matanya seakan mau copot dari kelopak matanya. Mulutnya terkunci dengan rapat. Bahkan tidak ada satupun kata istighfar yang keluar dari mulutnya. Walau semua keluarganya telah menuntunnya untuk menyebut kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya rintihan yang tertahan di kerongkongannya. Seperti ada batu besar yang menghalangi suaranya untuk keluar. Tiba-tiba tubuh Emi mengejang. Mulutnya terbuka lebar, tapi ia mengeluarkan suara gonggongan anjing. Suara itu terdengar hingga beberapa kali. Tiba-tiba perutnya yang membuncit oleh darah dan nanah itu pun meletus seperti bisul yang sangat besar. Di antara perutnya yang meletus keluar binatang melata yang sangat menjijikkan. Keluarganya panik serta ketakutan. Tidak bisa berbuat banyak selain histeris sambil melangkah mundur menjauhi tubuh Emi yang sangat mengerikan. Binatang-binatang tersebut keluar lalu memangsa tubuhnya Emi yang sekarat dengan sangat rakus. Tiba-tiba darah dan nanah pun mengering dengan sendirinya. Apalagi binatang ular, kalajengking, kelabang, dan lainnya pun sudah sirna tak terbekas. Semua yang hadir pun tercengang dibuatnya, karena baru saja mereka menyaksikan siksa dunia yang sangat mengerikan. Sore itu juga, ketika tubuh Emi sudah disucikan, sudah disolatkan, semua keluarga mengantarkan ke liang kubur. Sungguh tak diduga, ternyata di liang kuburnya pun sudah ditunggu oleh ribuan kalajengking dan ular berbisa. Sudah beberapa kali pindah-pindah tempat, tapi hasilnya tetap sama. Banyak sekali kalajengking dan hewan-hewan berbisa. Ibunya pun menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar bisa menguburkan anaknya dengan layak. Bahkan Pak Ustadz sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap sudut kuburannya. Setelah lantunan ayat suci Al-Quran berhenti, keajaiban pun terjadi. Liang lahat pun kembali normal dan tidak ada satupun binatang. Setelah pemakaman itu selesai dan pelayat serta keluarganya pun sudah kembali ke rumah masing-masing, tak lama kemudian makamnya pun meledak dengan sangat dahsyat. Bahkan suara ledakannya itu sampai kepada telinga warga atau satu kampung mendengar ledakan itu. Tapi tak ada satu orang pun yang berani kembali ke pemakaman itu. Malamnya, warga kampung tak ada yang berani keluar. Bahkan untuk pergi tahlilan sekalipun. 1 bulan telah berlalu. Akhirnya warga pun sudah melupakan semua kejadian itu. Hanya saja di antara pohon kapuk besar yang berada di ujung kampung, setiap malam mengeluarkan bau yang sangat busuk, dan selalu ada penampakan sosok compang-camping yang berlumuran darah sambil melambaikan tangan, seolah meminta pertolongan kepada warga. Akhirnya warga pun sepakat untuk menggali kembali makam Emi dan menyempurnakan kembali pemakamannya. Dan sejak saat itu arwah Emi tak pernah muncul lagi untuk meminta pertolongan. Gimana guys ceritanya? Menurut gua sih lumayan seram. Coba kalian komentar pendapat kalian tentang cerita kali ini. Pelajaran yang kita dapat dari video kali ini, azab atau siksa dunia itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Azab di dunia atau siksa di dunia pun sudah sangat mengerikan. Contohnya cerita kali ini. Jadi bagi kalian yang masih main ilmu lintrik atau ilmu pelet, stop. Jangan kayak gitu lagi. Mari kita sama-sama merubah hidup kita ke jalan yang lebih baik. Biarlah kita hidup sederhana, akan tetapi rizki kita halal dan berkah. Jangan lupa klik tombol like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan juga yang belum subscribe, ayo dong, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya. And the last story can be scary with demons. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.